Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destias Dwi Azahra, NPM 2721010 dari PTK 2A. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan tentang kopi bubuk. Saya memilih bisnis plan kopi bubuk karena kopi bubuk memiliki cita rasa yang khas dan kekentalan yang pas. Di samping itu, harga kopi bubuk juga lebih ekonomis dan bubuk juga memiliki kualitas yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Data usaha. Nama perusahaan, Yes Kopi, bidang usaha, industri, jenis produk, kopi bubuk. Di sini juga dilengkapi dengan logo Badan POM RI dan logo halal. Rencana produksi. Produk yang ditawarkan pada usaha ini adalah kopi bubuk yang berasal dari biji kopi melalui tahapan proses sehingga menjadi kopi bubuk. Kopi bubuk banyak diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa. Selain itu, kopi bubuk juga mempunyai banyak sekali manfaat dan khasiat. Diproduksi dengan penuh ketelitian, cita rasa kopi bubuk yang khas, dan dijamin kebersihannya dalam proses produksi. Kapasitas produk. Produksi kopi bubuk ini dapat menghasilkan sebanyak 50 kilo per hari. Kopi bubuk dijual dengan harga kisaran Rp18.000 per kilonya. Bagan alir. Pertama, penyiapan biji kopi, kemudian penyangraian. Setelah itu dilanjutkan dengan pencampuran biji, kemudian pendinginan. Setelah itu dilanjutkan dengan penggilingan biji kopi sangrai. Kemudian kita lakukan pengemasan, dan yang terakhir adalah tahap pengepakan kopi bubuk yang telah digiling. Rencana pemasaran. Dalam hal promosi, menekan biaya yang biasanya sangat besar, tetapi efeknya terhadap penjualan tidak banyak, artinya tidak efektif dan efisien. Promosi melalui brosur dan selebaran sepertinya sudah tidak zamannya lagi dan dianggap primitif, menghabiskan kertas yang hanya akan menambah sampah bagi lingkungan. Iklan dengan media elektronik seperti melalui TV dan radio memang penting, tetapi itu dilakukan jika usaha sudah besar, karena biaya promosi akan sangat tinggi dan tidak memungkinkan. Rencana pasar dan target pasar. Kegiatan menentukan target market disebut targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Targeting atau menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dalam analisis segmentasi. Produk dari targeting adalah target market atau pemasaran sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Konsep pemasaran usaha perkebunan. Usaha pembuatan kopi bubuk sudah mulai banyak digeluti dan diminati oleh sejumlah kalangan di berbagai kota di luar Jambi, misalnya di daerah Padang dan Medan. Usaha kopi bubuk memang mempunyai prospek yang sangat menjanjikan dan membutuhkan dana investasi yang cukup besar, tetapi dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk membuatnya menjadi kopi unggulan berdaya saing global, elegan, berkualitas, dan ramah lingkungan dengan mengusung konsep gaya hidup sehat atau healthy lifestyle. Strategi pemasaran usaha perkebunan. Yang pertama, segmentation atau segmentasi pasar. Yang kedua, targeting atau penetapan pasar sasaran. Yang ketiga, positioning, penetapan posisi. Yang keempat, marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix terbagi menjadi A. Produk, B. Harga, C. Distribusi, D. Promosi. Rencana sumber daya manusia. Top level manager. Yang pertama, top manager bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi dan inilah pekerjaan yang bisa dilihat. Yang kedua, bertanggung jawab untuk pengawasan dan menjaga seluruh organisasi. Yang ketiga, manajer pengembangan rencana strategis, kebijakan perusahaan, dan pengambilan keputusan berkait langsung dengan bisnis. Kemudian ada middle level manager.
Yang pertama, mengarahkan dan memotivasi pekerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengevaluasi kinerja bawahan. Yang ketiga, menghimpun dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada first level manager. Yang pertama, menilai tugas-tugas tenaga kerja atau employees. Yang kedua, memastikan kualitas dan kuantitas produksi. Yang ketiga, membuat rekomendasi. Rencana keuangan. 5-15% total penghasilan dibebankan untuk asuransi. Kemudian, 25-35% total penghasilan dibebankan untuk biaya hidup, food, power, and entertainment. Kemudian selanjutnya, 30% total penghasilan ditabung atau saving. Kemudian, 30% total penghasilan sama dengan aset atau funding investment credit. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.